Selamat pagi, shalom, damai di hati. Renungan hari ini tanggal 3 Juni berjudul Kesehatan Abad ke-19, Masa Lalu yang Mengerikan. Ayat inti terdapat di dalam kitab Yeremia 8 ayat 22. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Saudaraku, C.P. Snow pernah menulis bahwa tak seorang pun yang berakal sehat akan memilih untuk dilahirkan pada zaman sebelumnya, kecuali ia yakin bahwa ia dilahirkan dalam keluarga yang makmur, bahwa ia akan menikmati kesehatan yang sangat baik, dan bahwa ia dapat menerima kematian dari sebagian besar anak-anak lainnya dengan ikhlas. Terus terang saja, masa-masa indah dulu itu tidak seindah yang dibayangkan. Harapan hidup rata-rata adalah 32 tahun pada tahun 1800, 41 tahun pada tahun 1850, 50 tahun pada tahun 1900, dan 67 tahun pada tahun 1950. Saat ini harapan hidup wanita di Amerika Serikat adalah sekitar 80 tahun, meskipun untuk pria sedikit lebih rendah. Mungkin Anda berpikir, mengapa ada perubahan? Jawabannya cukup mudah. Keadaan kesehatan, sanitasi, dan perawatan medis yang lebih baik. Kebiasaan dan praktik-praktik hidup sehat oleh hampir semua orang di awal abad ke-19 masih sangat kurang. Mereka yang beruang tidak hanya melahap makanan dalam jumlah banyak dengan cepat, tetapi juga banyak jenis makanan yang tidak sehat. Buah-buahan dan sayur-sayuran dihindari oleh banyak orang yang meyakini bahwa epidemi kolera yang mematikan pada tahun 1832 disebabkan oleh buah-buahan. Dan banyak yang curiga bahwa buah-buahan dan sayur-sayuran khususnya membahayakan anak-anak. Fakta yang mendasar tentang ilmu gizi tidaklah diketahui. Selain itu, bahkan makanan yang baik pun umumnya berada dalam kondisi yang buruk karena pengolahan yang tidak higienis dan keterbatasan dalam soal penyimpanan. Pola makan tentu saja hanyalah sebagian dari masalah kesehatan pribadi. Kebiasaan mandi misalnya juga tidak baik. Kebanyakan orang jarang mandi, dan beberapa ahli mengakui bahwa rata-rata orang Amerika pada tahun 1830-an tidak pernah mandi sepanjang hidup mereka, bahkan hingga tahun 1855. Kota New York hanya memiliki 1.361 bak mandi untuk 629.904 penduduknya. Dan pada tahun 1882 diperkirakan hanya 2% rumah di New York yang memiliki sambungan air. Anjuran mandi pada Sabtu malam bukanlah hal yang main-main. Pada tahun 1872, ketika Ellen White merekomendasikan bahwa orang yang sehat harus mandi 2 kali seminggu, membuktikan bahwa ia sedang berada di garis depan soal perawatan kesehatan pribadi. Kebanyakan orang saat ini tidak menyadari betapa tidak sehatnya kehidupan di pertengahan abad ke-19. Ketika kita membaca tulisan-tulisan Ellen White dan para reformis kesehatan lainnya di zaman mereka, kita perlu membayangkan bahwa situasi itu berada pada masa-masa ketidaktahuan, penyakit, dan kematian yang mereka alami. Dalam hal kesehatan, kita dapat memuji Tuhan karena kita hidup di zaman yang lebih baik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah bacaan renungan harian hari ini. Jangan kita melupakan sejarah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.